Halo semuanya, sering gak sih kita masak nasi kebanyakan terus akhirnya cuma kebuang gitu aja? Pasti sering kan? Tapi gimana kalau saya bilang nasi sisa itu sebenarnya bisa jadi emas buat kebun Anda? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia mengubah sampah dapur jadi sesuatu yang luar biasa. Coba deh bayangin sejenak, sesuatu yang biasanya kita anggap sampah dan langsung masuk tong sampah, ternyata bisa jadi superfood buat tanaman kita, bikin tanah jadi lebih sehat. Ini bukan mimpi loh, ini beneran ilmu sederhana yang bisa kita praktekkan di rumah. Oke, kita langsung aja ya. Kita akan belajar bareng-bareng cara menyulap satu contong nasi jadi 10 liter pupuk cair super. Pupuk yang bisa menghidupkan kembali tanah di halaman rumah kita. Siap mengubah cara pandang kita soal sampah dapur? Yuk, kita mulai. Eits, sebelum kita mulai campur-campur bahan, penting banget buat kita paham dulu, kenapa sih cara ini bisa berhasil? Jawabannya ada di dunia tak kasat mata yang hidup di bawah kaki kita. Coba deh bayangin analogi yang keren ini. Tanah itu ibarat sebuah pabrik. Nah, para pekerjanya itu adalah mikroorganisme. Mereka inilah yang kerja keras siang malam, mengurai semua bahan organik jadi nutrisi yang bisa dimakan sama tanaman. Kalau nggak ada mereka, ya pabriknya macet total. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Di sebelah kiri, itu tanah yang sehat, penuh kehidupan, gembur, subur. Sementara di kanan, tanah yang rusak, keras, tandus, dan tanaman pun susah hidup. Perbedaan kuncinya? Yaitu tadi, ada atau tidaknya para pekerja mikroba ini. Misi kita adalah mengubah tanah yang kanan jadi kaya yang di kiri. Dan ini dia solusinya. Apa yang akan kita buat ini punya nama keren, yaitu Jadam Microbial Solution, atau kita singkat aja JMS. Gampangnya, ini adalah cara kita beternak miliaran mikroorganisme baik secara massal, cuma pakai bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Oke, cukup teorinya, sekarang waktunya praktek. Saya akan pandu kalian langkah demi langkahnya. Prosesnya gampang banget kok, saya jamin. Ini semua yang kita butuhkan. Cuma satu centong nasi buat sumber makanannya, 10 liter air, paling bagus sih air hujan ya, terus garam kasar buat mineralnya, dan ini bahan kuncinya, serasah daun atau leaf mold. Ini sumber mikroorganismenya. Oh ya, siapin juga blender, kaos kaki bekas, sama ember. Prosesnya, kita pecah jadi 5 langkah super simpel. Pertama, blender nasinya pakai sedikit air sampai jadi bubur. Kedua, tuang bubur nasi itu ke ember yang udah diisi 10 liter air. Ketiga, tambahkan 1 sendok makan garam kasar. Keempat, ambil segenggam serasa daun, masukin ke kaos kaki, kasih pemberat kayak batu, terus celupin setengahnya ke dalam larutan. Terakhir, tutup embernya dan tinggal tunggu. Nah, nunggunya berapa lama? Cuma 48 jam. Iya, beneran, 2 hari doang. Dalam waktu sesingkat itu, mikroorganisme dari serasa daun tadi bakal pesta pora makanin nutrisi dari nasi dan berkembang biak jadi jutaan, bahkan miliaran. Setelah 48 jam, gimana kita tahu kalau ini berhasil? Coba deh buka tutup embernya. Kalau kalian lihat ada buih atau gelembung-gelembung kecil di permukaan, selamat. Itu tandanya para mikroba lagi aktif-aktifnya bekerja dan larutan JMS kita sudah siap dipakai. Oke, pupuk supernya udah jadi. Nah, sekarang bagian yang nggak kalah penting. Gimana cara pakainya yang benar biar hasilnya maksimal? Ini poin yang krusial banget. Jangan pernah pakai larutan ini langsung ya, karena ini pekat banget. Harus diencerkan dulu. Gini patokannya. Buat tanaman kayak jagung atau buat semprot lahan sawah, rasionya 1:4. Jadi 1 liter JMS dicampur 4 liter air. Tapi buat tanaman yang lebih sensitif kayak cabai atau timun, pakai rasio yang lebih encer ya, 1:10 biar daunnya nggak gosong. Saya tahu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul di kepala kalian. Tenang, yuk kita jawab beberapa yang paling sering ditanyakan biar kalian makin yakin buat nyobain. Nah, ini pertanyaan bagus. Nasi kan yang paling gampang kita temuin ya di dapur, tapi ada nggak sih bahan lain yang kerjanya bisa lebih cepat? Jawabannya, ada. Di sini kita bisa lihat perbandingannya. Ternyata, kentang juga sumber karbohidrat yang oke banget. Bedanya, kalau pakai kentang biasanya gelembungnya udah muncul dalam 24 jam aja, lebih cepat dari nasi. Jadi intinya apa? Pakai aja apa yang ada. Nasi oke, kentang lebih cepat, sisa jagung pun bisa. Nah, ini yang sering bikin khawatir. Udah nunggu 48 jam, pas dibuka kok sepi-sepi aja. Gak ada tanda-tanda kehidupan. Wah, gagal total nih. Tenang, jangan panik dulu.
Ini bukan berarti gagal kok, cuma artinya proses perkembangbiakannya lebih lambat aja. Biasanya faktor utamanya itu suhu. Mikroba ini suka banget sama tempat yang hangat, jadi solusinya gampang, pindahin embernya ke tempat yang lebih hangat atau kena sinar matahari biar suhunya naik. Tentu, kalau mau tanamannya subur terus, pemupukannya harus rutin kan? Nah, pertanyaannya, seberapa sering sih kita perlu kasih makanan tambahan ini? Berdasarkan pengalaman para petani yang udah coba, mengaplikasikan JMS ini dengan cara dikocor ke tanah setiap 3 minggu sekali, itu memberikan hasil pertumbuhan yang paling oke. Jadi, bisa dicatat nih jadwalnya biar nggak lupa. Jadi inilah inti dari semua pembicaraan kita. Kita harus mulai mengubah cara pandang kita. Nasi sisa itu bukan sampah. Itu adalah bahan baku, sumber daya berharga yang bisa kita olah untuk menciptakan kehidupan baru di tanah kita. Ini soal mengubah pola pikir dari membuang menjadi memberdayakan. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Setelah kita tahu nasi bisa diubah jadi sebegini bergunanya, coba deh sekarang kita lihat sekeliling rumah kita. Kira-kira sampah apa lagi ya yang setiap hari kita buang, yang sebenarnya punya potensi tersembunyi dan cuma menunggu untuk kita manfaatkan? Coba deh pikirkan.